Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang memfasilitasi untuk berduka dan kehilangan. Perkenalkan, nama saya Bilal Takbir. Nama saya Siti Puput Arfa. Nama saya Sipa Malika Fojia. Nama saya Muhammad Muslim Hidayatullah. Langsung saja ke videonya. Definisi kehilangan menurut Ius Yosef dalam buku keperawatan jiwa 2007, kehilangan adalah suatu keadaan individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan. Berduka. Grieving adalah reaksi emosional dari kehilangan dan terjadi bersamaan dengan kehilangan, baik karena perpisahan, perceraian, maupun kematian. Bentuk, sifat, dan tipe kehilangan. Bentuk-bentuk kehilangan: yang pertama, kehilangan orang yang berarti; kedua, kehilangan kesejahteraan; ketiga, kehilangan milik pribadi. Sifat kehilangan: yang pertama, ada tiba-tiba, tidak dapat diramalkan. Kehilangan secara tiba-tiba dan tidak diharapkan dapat mengarah pada pemulihan, duka cita yang lambat, kematian karena tidak kekerasan, bunuh diri, pembunuhan, atau pelayan diri akan sulit diterima. Berangsur-angsur, dapat diramalkan. Penyakit yang sangat menyulitkan, berkepanjangan, dan menyebabkan yang ditinggalkan mengalami keletihan emosional. Tipe kehilangan: yang pertama, aktualos, kehilangan yang dapat dikenal atau diidentifikasi oleh orang lain sama dengan individu mengalami kehilangan. Yang kedua, perceived loss, psikologis, perasaan individual tetapi menyangkut hal-hal yang tidak dapat diraba atau dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, anticipatory loss, perasaan kehilangan terjadi sebelum kehilangan terjadi. Individu memperlihatkan perilaku kehilangan dan berduka untuk suatu kehilangan yang akan berlangsung. Sering terjadi pada keluarga dengan klien anggota menderita sakit terminal. Yaitu kehilangan dan berduka dan disebabkan oleh: yang ke satu, kehilangan seseorang yang dicintai; yang kedua, kehilangan yang ada pada diri sendiri atau loss of self; yang ketiga, kehilangan objek eksternal; yang keempat, kehilangan lingkungan yang sangat dikenal; dan yang terakhir, ada kehilangan kehidupan atau meninggal. Selanjutnya, ada tanda gejala kehilangan. Yang pertama, perasaan sedih dan menangis; yang kedua, perasaan putus asa atau kesepian; dan yang ketiga, mengingkari kehilangan; dan yang keempat, kesulitan dalam mempresentasikan perasaan; yang kelima, konsentrasi menurun; dan yang keenam, kemarahan yang berlebihan; yang ketujuh, tidak berminat dalam berinteraksi dengan orang lain; yang kedelapan, menurunkan perasaan bersalah secara berlebihan; dan yang kesembilan, reaksi emosional yang lambat; dan yang terakhir, adanya perubahan dalam kebiasaan makan, pola tidur, tingkat aktivitas. Terus ada jenis-jenis kehilangan. Yang ke satu, kehilangan objek eksternal, yaitu kehilangan benda eksternal mencakupi segala kepemilikan yang telah menjadi usang, berpindah tempat, dicuri, atau rusak karena bencana alam. Kedalam berduka yang dirasakan seorang terhadap benda yang hilang bergantung pada nilai yang memiliki orang tersebut, menahan nilai yang demikian dan kegunaan dari benda tersebut. Yang kedua, kehilangan lingkungan yang telah dikenal, yaitu kehilangan yang berkaitan dengan perpisahan dari lingkungan yang telah dikenal, mencakupi lingkungan yang telah dikenal selama periode tertentu atau kepindahan secara permanen. Contohnya, pindahan ke kota baru atau perawatan di rumah sakit. Kehilangan atau melalui perpisahan dan lingkungan yang telah dikenal dapat terjadi melalui situasi maturasional, misalnya ketika seorang lansia pindah ke rumah perawat, atau situasi situasional, contohnya mengalami cedera atau penyakit dan kehilangan rumah akibat bencana alam.
Yang ketiga, ada kehilangan orang terdekat. Orang terdekat mencukupi orang tua, pasangan, anak-anak, saudara, saudara kandung, guru, teman, tetangga, dan rekan kerja. Dan yang keempat, ada kehilangan aspek dini. Kehilangan aspek dini dalam dini dapat mencakupi bagian tubuh, fungsi emosional atau psikologis. Kehilangan anggota tubuh dapat mencakupi anggota gerak, mata, rambut, atau payudara. Yang kelima, ada kehilangan hidup. Kehilangan hidup adalah kehilangan dirasakan oleh orang yang menghadapi detik-detik di mana orang tersebut akan meninggal. Ada 6 rentang respon kehilangan. Denial, anger, bargaining, depresi, acceptance. Yang ke-1 ada fase denial. Yang pertama, reaksi pertama adalah shock, tidak mempercayai kenyataan. Dan yang kedua, verbalisasi, itu tidak mungkin, saya tidak percaya itu terjadi. Yang ketiga, perubahan fisik, letih, lesu, pucat, mual, diare, gangguan pernapasan, detak jantung cepat, menangis dan gelisah. Yang kedua ada fase anger atau marah. Yang pertama, mulai sadar akan kenyataan. Yang kedua, marah diproksikan pada orang lain. Dan yang ketiga, reaksi fisik, muka marah, nadi cepat, gelisah, susah tidur, tangan mengepal. Dan yang keempat, perilaku agresif. Yang selanjutnya ada fase bergading atau tawar-menawar. Verbalisasi, contohnya gini, kenapa harus terjadi pada saya? Kalau saja saya sakit bukan saya. Seandainya saya hati-hati. Yang keempat, fase depresi. Pertama, menunjukkan sifat menarik diri, tidak mau bicara atau putus asa. Yang kedua, gejala menolak makan, susah tidur, letih, dorongan libido menurun. Yang selanjutnya fase acceptance. A. Pikiran pada objek hilang berkurang. Yang verbalisasinya seperti ini. Apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh? Yang selanjutnya kita menjelaskan tentang proses berduka. Yang pertama, stresor internal atau eksternal, gangguan dan kehilangan. Individu berpikir positif, kompensasi positif terhadap kegiatan yang dilakukan, perbaikan, mampu beradaptasi, dan merasa nyaman. Selanjutnya, stresor internal dan eksternal, gangguan dan kehilangan, individu berpikir negatif, tidak berdaya, marah atau berlaku agresif, deekspresikan dan dalam diri tidak diungkapkan, muncul gejala sakit fisik. Selanjutnya, stresor internal dan eksternal, gangguan dan kehilangan, individu berpikir negatif, tidak berdaya, marah dan berperilaku agresif, diekspresikan keluar dari individu, berperilaku konstruktif, perbaikan, mampu beradaptasi dan merasa kenyamanan. Yang keempat, stresor internal dan eksternal, gangguan dan kehilangan, individu berpikir negatif, tidak berdaya, marah dan berlaku agresif, diekspresikan keluar dari individu, berperilaku destruktif, perasaan bersalah dan ketidakberdayaan. Yang terakhir, inti dari kemampuan seseorang agar dapat bertahan terhadap kehilangan adalah pemberian makna personal yang baik terhadap kehilangan, suzon dan kompensasi yang positif atau konstruksif. Karena di sini saya akan menjelaskan teori dari proses berduka. Yang pertama, teori Engels. Menurut Engels 1964, proses berduka mempunyai beberapa fase yang dapat diaplikasikan pada seseorang yang sedang berduka maupun menjelang ajal. Yang fase pertama, shock dan tidak percaya. Yang kedua, berkembangnya kesadaran. Yang ketiga, restitusi. Yang keempat, menekan seluruh perasaan yang negatif dan bermusuhan terhadap almarhum, bisa merasa bersalah dan sangat menyesal tentang kurangnya perhatian di masa lalu terhadap almarhum.
Fase kelima, kehilangan yang tak dapat dihindari harus mulai diketahui atau disadari. Sehingga pada fase ini diharapkan seseorang sudah dapat menerima kondisinya, kesadaran baru telah berkembang. Teori yang kedua adalah teori Kubler-Ross. Kerangka kerja yang ditawarkan oleh Kubler-Ross tahun 1969 adalah berorientasi dan pada perilaku dan menyangkut 5 tahap. Yang pertama, tahap penyangkalan atau denial. Yang kedua, kemarahan atau anger. Yang ketiga, penawaran atau bargaining. Yang keempat, depresi atau depression. Yang kelima, ada penerimaan atau adaptation. Selanjutnya, teori Martossocio. Martossocio tahun 1989 menggambarkan 5 fase kesedihan yang mempunyai lingkup yang tumpang tindih dan tidak dapat diharapkan. Durasi kesedihan bervariasi dan bergantung pada faktor yang mempengaruhi respon kesedihan itu sendiri. Reaksi yang terus-menerus dari kesedihan biasanya reda dalam 6-12 bulan. Dan berduka yang mendalam mungkin berlanjut sampai 3-5 tahun. Selanjutnya, teori Rando. Rando 1993 mendefinisikan respon berduka menjadi 3 kategori. Yang pertama, A. Penghindaran, B. Konfrontasi, dan C. Akomodasi. Di sini ada perbandingan 4 teori proses berduka. Yang pertama, Angel. Di dalam Angel 1964 menjelaskan berduka itu shock dan tidak percaya, berkembangnya kesadaran, restitusi, idealization, regression, atau the outcome. Menurut Kubler-Ross 1969 yaitu menyangkal, marah, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan. Menurut Martossocio tahun 1985 menjelaskan shock dan disbelief, yearning dan protest, anguish, the organization, dan despair. Selanjutnya ada the identification dan bereavement, dan lain reorganization dan restitution. Dan menurut Rando 1991 yaitu penghindaran, konfrontasi, dan akomodasi. Berduka yang pertama, berduka normal, terdiri atas perasaan, perilaku, dan reaksi yang normal terhadap kehilangan. Misalnya, kesedihan, kemarahan, menangis, kesepian, dan menarik diri dari aktivitas untuk sementara. Kedua, berduka antisipatif, yaitu proses melepaskan diri yang muncul sebelum kehilangan atau kematian yang sesungguhnya terjadi. Misalnya, ketika menerima diagnosis terminal, seseorang akan memulai proses perpisahan dan menyesuaikan berbagai urusan di dunia sebelum ajalnya tiba. Ketiga, berduka yang rumit, dialami oleh seseorang yang sulit untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu tahap kedukaan normal. Masa berkabung seolah-olah tidak kunjung berakhir dan dapat mengancam hubungan orang yang bersangkutan dengan orang lain. Keempat, ada berduka tertutup, yaitu kedudukan akibat kehilangan yang tidak dapat diakui secara terbuka. Contohnya, kehilangan pasangan karena AIDS, anak mengalami kematian orang tua tiri, atau ibu yang kehilangan anaknya di kandungan atau ketika bersalin. Tanda dan gejala berduka. Yang pertama, ungkapan kehilangan, menangis, gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, sulit berkonsentrasi. Karakteristik berduka yang berkepanjangan, yaitu mengingkari kenyataan kehilangan terjadi dalam waktu yang lama, sedih berkepanjangan, adanya gejala fisik yang berat, keinginan untuk bunuh diri.